Halo teman-teman, ini dengan Coach Heidi. Hari ini saya mau bicara tentang topik bagaimana kita bisa membantu para pemain untuk kontrol emosi mereka di lapangan. Emosi sebenarnya bukan selalu harus negatif. Emosi itu perasaan yang tiba-tiba muncul pada saat ada kejadian tertentu. Jadi ada perasaan yang tiba-tiba muncul dalam diri kita sendiri karena ada kejadian, ada stimulus tertentu. Stimulus itu berarti misalnya ada orang bicara sesuatu terhadap kita atau terjadi sesuatu yang kita akan reaksi dan tiba-tiba timbul ada perasaan yang cukup kuat di dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara tentang emosi di lapangan, ya biasanya maksud kita perasaan yang negatif. Jadi ada pemain yang tiba-tiba marah dengan cara yang cukup keras. Jadi kemarahan itu sepertinya mengontrol dia dan bukan dia yang mengkontrol perasaan kemarahan itu lagi. Jadi sepertinya dia di luar kontrol. Dan kita mau membantu para pemain kita sebagai pelatih, kita mau membantu mereka supaya mereka bisa kontrol emosi mereka. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai pelatih harus membantu para pemain supaya pada saat stimulus itu muncul, stimulus seperti pemain lawan tendang dia. Wasit Tio pada saat dia pemain kita merasa itu tidak adil. Atau mungkin ada penonton yang bicara sesuatu kepada dia yang dia tidak senang. Atau ada kejadian yang lain, misalnya dia tendang salah dan dia frustrasi. Kita harus membantu pemain kita untuk bisa atasi emosi mereka pada saat itu. Caranya bagaimana? Ya, kita harus membantu para pemain untuk pertama mengerti perasaan mereka, untuk sadar emosi apa yang muncul dan kenapa emosi itu muncul dan bagaimana paling bagus reaksi kita terhadap emosi itu. Emosi itu muncul begitu saja, jadi seperti otomatis. Kita bukan salah karena kita punya emosi, tetapi kita punya kemampuan untuk bereaksi terhadap emosi itu dengan cara tertentu. Bagaimana kita reaksi itu tergantung dari persepsi kita. Persepsi artinya apa? Kalau orang lain bicara dengan kami dengan cara tertentu, persepsi kita tentang orang itu seperti apa? Apakah kita pikir orang itu orangnya baik? Atau kita pikir orang itu jahat? Atau kita pikir orang itu musuh kita dan dia mau buat sesuatu terhadap kita yang negatif? Jadi persepsi kita bisa positif atau negatif terhadap orang atau kejadian tertentu. Kalau memang kita sudah punya persepsi negatif, berarti apa saja yang orang lain buat, kita anggap dia buat sesuatu dengan sengaja untuk menyakiti hati kita, atau untuk melukai kita, atau untuk merendahkan kita. Jadi langsung reaksi kita, marah, mau melawan, atau mau lari. Jadi kalau kita takut dia, ya kita akan lari atau menghindari. Kalau kita merasa kita lebih kuat daripada dia, kita melawan, jadi mungkin pukul dia atau balas perkataan yang tidak enak dari dia. Kalau kita merasa tidak kuat, lawannya yang kita anggap musuh kita lebih kuat, kita juga bisa menjadi frustrasi. Dan karena frustrasi itu kita mengalami stres, dan stres membuat kita melakukan sesuatu yang nanti kita merasa malu setelah sudah terjadi. Jadi bisa saja ada pemain yang dalam situasi tertentu dia ditendang dari lawan,
dia mulai emosi karena dia pikir lawan itu buat itu dengan sengaja dan dia langsung pukul lawan itu. Setelah kejadian itu dia baru sadar bahwa apa yang dia buat salah. Mungkin dia sendiri lihat sendiri atau karena wasit berikan dia kartu merah dan dia dikeluarkan dari pertandingan. Dan setelah pertandingan baru dia sadar bahwa dia salah dan dia merasa malu. Apakah kita merasa bersalah atau tidak? Ya, itu tergantung tipe karakter kita. Ya, sebagai pelatih kita harus mengenal karakter dari pemain kita supaya kita bisa membantu mereka untuk atasi emosi mereka di lapangan dengan cara ya bantu mereka supaya mereka mengenal diri mereka sendiri dulu. Supaya mereka tahu pada situasi tertentu seharusnya reaksi yang tepat seperti apa. Itu bisa gampang misalnya kalau kita bilang ke dia kalau dia mulai merasa marah, coba jangan langsung balas tapi ambil nafas dalam dulu 2-3 kali supaya ada waktu untuk berpikir dulu. Kalau itu tidak berhasil, ya mungkin kita harus mengeluarkan dia dari pertandingan dulu. Dan kalau nanti dia sudah tenang, kita bicara empat mata dengan dia. Seringkali kalau kita bicara empat mata dengan dia untuk cari tahu alasan kenapa dia tadi marah atau emosi, nah kita akan tahu bahwa ada sesuatu, ada kejadian yang lain yang terjadi sebelum pertandingan yang membuat dia stres supaya pada saat tertentu di dalam pertandingan stres itu muncul karena ada trigger atau stimulus tertentu yang seperti membuat dia meledak. Jadi ada masalah keluarga, ada mungkin orang meninggal dalam keluarganya dan dia belum atasi stres dari berduka cita, atau dia mungkin merasa tidak dikasihi oleh orang tua di rumah, atau dia mungkin ada masalah dengan teman, atau kalau untuk remaja ada masalah dengan pacar. Itu seringkali ada tingkat stres dalam diri pemain yang dia sendiri tidak sadar, tapi pas dia ada di lapangan dan dalam pertandingan stres itu muncul. Jadi sebagai pelatih bagus sekali kalau kita mengetahui latar belakang dari pemain, stres apa yang dia sedang alami, supaya kita bisa membantu dia untuk mengatasi emosi. Kalau kita sebagai pelatih melatih banyak anak dari lingkungan yang cukup kasar, ya seringkali kita lihat bahwa anak-anak kalau pada saat mereka tidak tahu harus bicara apa, mereka sering pakai kata-kata kotor sebagai cara untuk melawan atau untuk memprovokasi orang lain karena mereka tidak mampu untuk pakai cara yang positif, karena mereka belum pernah belajar cara yang positif. Jadi pada saat kejadian, ya kita susah untuk mempengaruhi mereka, tetapi setelah kejadian, kita harus ambil waktu untuk bicara dengan mereka empat mata, untuk mencari tahu situasi kehidupannya dia seperti apa. Kalau pemain terbuka untuk sampaikan masalah, ya kita bisa membantu dia untuk mengatasi perasaannya. Jadi kita juga bisa berdoa dengan dia supaya dia bisa lebih tenang. Kita bisa berusaha untuk tunjukkan ke dia bahwa dia punya identitas yang berharga, bahwa dia dikasihi, diterima apa adanya. Dan itu sangat membantu dia untuk dapat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Karena banyak anak berusaha untuk membuat sesuatu di lapangan supaya orang lain lihat, supaya orang lain senang dengan mereka, supaya pelatih
puji dia, supaya pelatih senang, supaya orang tua senang. Dan pada saat ekspektasi itu terlalu tinggi, dia merasa frustrasi kalau mereka tim itu kalah dan dia sendiri tidak main baik. Dia merasa frustrasi dan dia tidak bisa mengatasi frustrasi itu dan akhirnya dia mulai meledak dan tidak tahu harus bikin apa dengan perasaan kesal itu. Dan karena itu kalau anak masih lebih kecil mungkin dia menangis atau dia tidak mau main lagi. Kalau remaja dia mungkin agresif dan pukul orang atau bicara kata kotor. Kita sudah sering lihat. Memang untuk anak-anak atau remaja yang juga hidup atau tinggal dalam lingkungan di mana banyak kuasa kegelapan dipakai, bisa juga bahwa mereka dipengaruhi oleh kuasa kegelapan sampai pada saat ada stimulus mereka marah dengan cara yang luar biasa yang tidak bisa dikuasai lagi sampai mereka dibilang gila-gila begitu. Jadi bisa terjadi bahwa setelah kejadian anak itu atau remaja itu sendiri tidak tahu apa yang tadi terjadi dan kenapa dia menjadi marah dengan cara yang luar biasa sampai mau bunuh orang. Nah itu biasanya ada pengaruh dari kuasa kegelapan dan itu memang hanya bisa diatasi dalam konseling dan harus didoakan dengan cara tertentu. Tapi itu juga hanya bisa kalau pemain sendiri terbuka dan mau untuk didoakan. Yang seringkali mengapa pemain itu tiba-tiba tunjukkan emosi yang tidak bisa dikendalikan, itu karena dia sendiri punya perasaan yang salah atau persepsi yang salah tentang diri sendiri. Dia anggap diri sendiri tidak punya arti. Orang tua atau orang lain selalu bilang bahwa dia bodoh, goblok, tidak punya arti, tidak berguna, dan akhirnya dia percaya sendiri. Berarti pada saat dia main bola, dia mau buktikan bahwa dia berarti dengan cara menang pertandingan atau bikin gol atau main dengan cara baik. Pada saat dia tidak mampu untuk main baik atau tidak mampu menang, tiba-tiba frustrasi menjadi begitu besar karena ekspektasinya dia tadi terlalu besar. Dia harus menang untuk buktikan bahwa dia punya arti dan karena dia kalah berarti sepertinya jelas bahwa dia tidak berarti dan frustrasinya membuat dia begitu marah sampai dia bisa pukul lawan. Jadi kalau kita bisa membantu anak-anak atau remaja untuk percaya bahwa mereka punya arti, mereka punya nilai, mereka dikasihi apa adanya, mereka bisa dapat damai sejahtera dalam hati mereka bahwa pada saat stimulus terjadi mereka bisa tenang. Atau walaupun mereka marah, mereka bisa alihkan kemarahan itu untuk performa yang lebih bagus. Jadi ada anak-anak kalau dimarahi, ya oke, mereka bisa tunjukkan performa lebih bagus karena mereka sepertinya baru bangun. Oh iya betul ya, sebenarnya saya bisa main lebih bagus. Jadi pelatih marah dia dan tiba-tiba dia ingat bahwa sebenarnya dia bisa main lebih bagus. Tetapi itu bukan maksud saya tadi. Maksud saya kalau anak itu tidak bisa performa dengan baik lagi karena terlalu frustrasi, karena terlalu marah, ya kita sebagai pelatih nanti harus bicara dengan dia untuk mencari tahu kenapa dia punya persepsi yang negatif tentang diri sendiri sampai pada saat terjadi masalah di lapangan dia tiba-tiba lupa bahwa dia bisa main baik dan tidak bisa fokus lagi dan karena dia tidak bisa fokus lagi keseluruhan tim akan mengalami kekalahan di lapangan. Karena seringkali kalau pemain terbaik tidak bisa atasi emosinya, seluruh tim akan dipengaruhi, berarti
pertandingan tidak bisa dimenangkan. Hanya karena ada pemain yang tidak bisa atasi emosi. Karena itu begitu penting untuk bisa belajar atasi emosi. Jadi kita juga bisa kumpul pemain-pemain dan bisa membuat drama pada saat misalnya kita ganti latihan, oh hari ini kita bikin drama. Oke, kalau seandainya terjadi situasi begini-begini, reaksinya bisa seperti apa? Dan kita juga bisa minta pemain untuk catat perasaan apa yang biasanya mereka alami dalam situasi tertentu. Kalau anak-anak tidak bisa namakan perasaan yang mereka punya, ya kita bisa buat daftar dengan macam-macam perasaan yang ada dan tunjukkan ke mereka dan minta mereka untuk pilih 1, 2, 3 jenis perasaan yang mereka alami dalam situasi tertentu. Kemudian kita bisa diskusi. Jadi kalau misalnya semua perasaan yang kita bisa bayangkan kita tulis di kertas dan minta mereka untuk baca dan sampaikan kepada kita perasaan apa yang mereka alami atau rasakan pada situasi tertentu. Misalnya kalau wasit ambil keputusan yang menurut mereka tidak sesuai atau mereka rasa tidak adil, perasaan apa yang muncul? Nah, mungkin ada anak-anak lihat di daftar kata marah, kesal, frustrasi, tidak senang, seperti itu. Dan kemudian kita bisa bicara, tanya mereka, oke, kalau kamu rasakan perasaan seperti itu, tindakan kamu bisa dibuat apa? Seperti tadi saya bilang, ya nafas dalam, oke, bisa. Ingatkan pemain juga bahwa wasit bukan musuh, tapi bahwa dia coba mengatur pertandingan. Jadi jangan dipengaruhi oleh orang lain sampai nanti sendiri buat tindakan yang salah, yang tidak baik. Kita sebagai pelatih memang juga harus tunjukkan kepada anak teladan yang baik untuk mengatasi emosi kita sebagai pelatih. Jadi kalau kita sebagai pelatih teriak seperti gila-gila di luar lapangan, ya kita membuat anak-anak juga stres. Karena anak-anak bingung mengapa pelatih marah, berarti mereka merasa salah atau mereka merasa takut dan mungkin pada saat terjadi sesuatu mereka gagal atau lawan buat gol, mereka tidak bisa mengatasi emosi stres itu dan mereka sendiri yang mulai marah dan agresif. Jadi pelatih harus punya kemampuan untuk mengatasi emosinya untuk membantu anak-anak supaya mereka bisa tenang dalam situasi yang terjadi di lapangan. Satu hal yang kita juga harus ajari pemain itu bahwa penting untuk meminta maaf, untuk saling maafkan. Jadi kalau mereka sudah salah, mereka harus belajar untuk meminta maaf. Nah, kita sebagai pelatih juga bisa tunjukkan cara meminta maaf sebagai teladan. Kita sebagai pelatih juga harus menciptakan suasana yang aman dalam tim. Jadi penting bahwa pemain merasa aman untuk bicara, untuk sampaikan perasaannya dia tanpa dia dimarahi atau jangan sampai orang lain ketawa dia. Kalau kita punya suasana yang aman dalam tim kita, berarti pemain-pemain berani untuk bicara tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Kita juga harus ajari pemain-pemain untuk punya persepsi yang positif tentang orang lain. Supaya pemain tidak selalu langsung merasa minder atau kalau mereka dikritik langsung mereka merasa down atau tidak bisa performa dengan baik lagi. Mereka harus belajar bahwa ada orang yang punya tujuan untuk membantu mereka untuk perbaiki diri. Kita sebagai pelatih juga mau membantu mereka untuk perbaiki diri. Kita senang kalau mereka maju. Jadi persepsi yang negatif yang mereka sering punya tentang orang lain itu mereka belajar pada saat mereka masih muda. Kalau mereka berhasil dan orang lain iri hati.
dan mereka tidak dipuji. Jadi mereka bingung kenapa orang lain iri hati. Atau mereka punya persepsi bahwa mereka tidak pernah buat sesuatu dengan baik karena selalu dimarahi. Jadi kalau ada orang kritik mereka, langsung mereka pikir, oh orang itu pikir saya bodoh. Nah, kita harus membantu anak-anak untuk perbaiki persepsi mereka tentang apa yang orang lain bicara. Dan kalau orang lain bicara negatif tentang mereka, mereka harus belajar untuk menilai apakah yang dibicarakan, apakah itu sesuai fakta, atau apakah itu pendapat dari orang tertentu itu saja. Jadi misalnya kalau ada penonton yang mendukung tim lawan, teriak ke satu pemain, kamu bodoh, goblok, atau kata-kata yang lebih parah lagi. Mengapa pemain itu harus jawab? Karena kalau dia tahu bahwa dia tidak bodoh dan dia tidak goblok, siapa yang punya masalah? Siapa yang punya problem di sini? Bukan pemain kita, sebenarnya penonton yang salah. Jadi buat apa kita bicara dengan orang yang jelas tidak kenal kita, yang jelas tidak tahu apa-apa tentang kita, dan yang tidak punya pikiran yang baik tentang kita. Jadi biar saja. Jangan ditanggapi. Dia salah, jangan kita balas, karena kalau kita balas, kita juga salah. Itu yang saya biasa ajari anak-anak. Kalau orang lain bicara kata kotor terhadap kamu, dia salah. Kamu jawab, kamu balas, berarti kamu juga salah. Apakah kamu juga mau salah? Tidak? Oke. Kalau begitu, tidak usah dibalas. Biar dia sendiri yang salah. Dan kamu bisa tenang aja, karena kamu bukan bodoh. Sudah jelas bahwa itu tidak sesuai dengan fakta, jadi buat apa dengar. Tetapi kalau pelatih bicara dengan dia, pemain itu harus tahu bahwa pelatih punya maksud baik dan dia tidak pikir bahwa pemain itu bodoh, supaya membantu pemain itu untuk merasa aman, walaupun dia buat kesalahan, pelatih tetap respect saya, tetap terima saya, tetap mengasihi saya. Jadi jangan kita sebagai pelatih ajari anak-anak bahwa hanya hasil menang yang bisa membuat mereka untuk diterima oleh kita. Mereka kalah pun kita harus terima mereka. Dan kita tetap harus punya sikap yang baik terhadap anak-anak. Mereka harus belajar untuk atasi perasaan mereka pada saat kalah. Dan mereka juga harus belajar untuk tidak menjadi sombong kalau mereka menang. Sifat dasar kita harus untuk merespek orang lain. Kalau orang lain tidak mau merespek kita, nah itu bukan masalah kita, itu masalah mereka, dosa mereka. Jadi jangan kita anggap karena kita dibicarakan tidak baik, kita punya hak untuk membalas. Tidak. Hak membalas itu hak Tuhan ya. Kita bisa baca di Alkitab juga. Jadi kita harus ajari anak-anak, walaupun kamu salah dibicarakan, kamu tidak punya hak untuk membalas, tapi kamu bisa macam tutup telinga, tidak usah dengar. Satu hal yang saya masih mau tambah itu kalau memang dalam tim kita ada pemain yang selalu marah terus dan yang selalu bicara negatif tentang orang lain dan yang tidak mau terima masukan dari kita sebagai pelatih, kita sebagai pelatih harus ambil keputusan apakah pemain itu harus dikeluarkan dari tim tersebut karena mempengaruhi seluruh tim dengan cara yang negatif. Jadi ada batas untuk sikap pemain yang tidak sesuai aturan ya. Jadi saya sebagai pelatih mengasihi semua pemain, tapi saya tidak akan terima sikap yang tidak respect terhadap saya atau terhadap pemain yang lain atau terhadap wasit
yang merugikan tim. Jadi tim itu tidak boleh dirugikan hanya karena ada satu pemain yang tidak mau mengatasi emosinya. Jadi mungkin dia akan diberikan time out dan dia akan dikeluarkan dari tim, tetapi diberikan kesempatan kalau dia sudah mau berubah, kalau dia siap, dia bisa bicara dengan saya dan kita bisa mencari solusi. Tapi harus ada sikap mau belajar, mau terima masukan, dan harus berhenti untuk bicara negatif karena itu merugikan tim. Dan saya tidak akan terima pemain dalam tim saya yang dengan jelas merugikan tim dengan sikap yang negatif. Satu hal yang sangat penting itu bahwa kita sebagai pelatih harus memuji pemain kalau dia sudah main lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kelihatan bahwa dia sudah kerja keras untuk menjadi lebih baik. Kalau dia sudah berusaha untuk mengatasi emosinya dengan cara yang lebih baik. Kita semua tidak sempurna, jadi kalau dia belum sempurna, it's okay. Tetapi kita harus memuji prosesnya. Jangan kita menekan pemain dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, yang tidak realistis, yang dia tidak mungkin bisa mencapai. Pemain harus lihat langkah demi langkah ada kemajuan. Dan kita selalu harus memuji proses kalau ada kemajuan. Kalau memang ada pemain yang tidak mau maju, yang tidak mau belajar, dan tidak ada kemajuan sama sekali, ya kita harus bicara dengan serius alasannya apa. Kalau dia malas, kalau dia tidak mau belajar, ya mungkin dia tidak cocok untuk bermain dalam tim kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya nanti bisa dapat notifikasi untuk video berikut. Dan kalau sudah senang dengan video begini, bisa berikan like juga. Dan bisa berikan komen di bawah supaya kita bisa diskusi tentang hal tertentu yang mungkin penting untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.